Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 33. Menggunakan kedua lengannya, kekuatan ilahi 8.000 jin diberikan. Untuk seorang anak yang belum genap berusia 4 tahun belum pernah terdengar di Stone Village. Mereka semua tercengang dan ternganga kagum. Sekelompok orang berteriak dengan suara aneh dan bergegas ke sisi pria kecil itu sebelum mengangkatnya ke udara dan mencubitnya. Apakah ini benar-benar bukan Hou dalam bentuk manusia? Anak kecil, kamu terbuat dari apa? Ayah Ermeng agak kasar, dan dengan mulut terbuka lebar, dia memperlihatkan giginya yang seputih salju sambil mencubitnya. Seluruh kelompok pria kuat semuanya seperti ini. Mereka semua sangat kasar. Setelah itu, sekelompok anak juga membuat keributan besar dan berlari ke arahnya. Mereka mencubitnya untuk waktu yang lama sampai mereka melepaskannya setelah waktu yang lama. Tubuh si kecil putih bersih, berkilau dan tembus pandang. Kemegahan ilahi menutupi setiap tebing tubuhnya, dan rambut hitam pekat, lembut dan panjang menutupi seluruh bahunya. Matanya tajam, dia penuh energi dan semangat yang sangat tinggi. Langit benar-benar menyelamatkan klanku, memberi kami anak seperti ini. Beberapa tetua klan tak henti-hentinya mengobrol di antara mereka sendiri sambil gemetar karena kegembiraan. Nak, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Shi Yunfeng bertanya, takut transformasi itu akan meninggalkan beberapa efek samping yang berbahaya. Suara si kecil masih muda dan lembut dan dengan sungguh-sungguh menjawab, tidak, saya merasa sangat baik. Saya merasa sangat berenergi, seperti memiliki stamina yang tidak terbatas. Kepala itu tertawa terbahak-bahak dan sepenuhnya sekarang. Dia memeriksa pria kecil itu di mana-mana, dan dia tiba-tiba tampak seperti 10 tahun lebih muda karena banyak kerutan di wajahnya menghilang. Segera setelah itu, si kecil mengangkat kuali berlambang 8.000 jin Hou lagi dan berjalan di sekitar ruang kosong. Meskipun sangat berat, dia tidak terengah-engah sama sekali. Kekuatan ilahi ini benar-benar mengejutkan. Ketika dia meletakkan kuali yang dilambangkan Hou, bumi berguncang di sekitarnya, menyebabkan retakan muncul saat permukaan bergetar. Penduduk desa terkejut sampai kelopak mata mereka mulai melompat keluar. Kekuatan yang begitu kuat, membuat senjata untukmu di masa depan akan menyebalkan. Seorang penatua tersenyum senang. Tidak ada sedikit pun kekesalan pada dirinya, melainkan ekspresi yang sangat bahagia. Bawa busur terkuat klan ke sini. Mari kita lihat apakah si kecil bisa menariknya. Shi Linghu berkata dengan senyum di wajahnya. Ini adalah busur bertanduk badak berharga yang sangat besar, namun sayangnya terlalu tebal. Meskipun si kecil bisa langsung menarik busur, lengannya tidak cukup panjang, dan tidak bisa sepenuhnya menariknya ke belakang. Untungnya, lenganmu pendek. Kalau tidak, Anda mungkin menarik terlalu keras dan mematahkan busur berharga ini. Shi Linghu menyeka keringatnya, dan semua penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Penduduk desa semuanya adalah orang-orang yang rendah hati, dan semua perasaan mereka tulus. Semua yang mereka pikirkan dapat dilihat di wajah mereka. Meskipun mereka semua sangat kasar, perasaan yang mereka kirimkan semuanya sangat hangat. Si kecil, ayo makan barbeque di rumah bibi besar. Nak, kamu hampir 4 tahun, kamu harus mempertimbangkan pernikahanmu sekarang. Apa pendapatmu tentang putri Paman Linghu? Kami berbicara tentang senjata, kemana kalian akan pergi? Semua penduduk desa sangat gembira. Memiliki anak seperti ini, selama dia tumbuh dewasa, dia pasti akan mengguncang dunia. Dia akan melindungi wilayah ini, dan membantu Stone Village tumbuh ke puncak kekuatannya. Anak kecil, meskipun pembaptisanmu berhasil dan kekuatanmu meningkat pesat, kamu tidak boleh terlalu sombong.
Ada banyak ahli di dunia ini, dan mereka semua sangat menakutkan. Kepala memperingatkan dengan serius. Kepala kakek, aku tahu. Si kecil mengangguk. Shi Yunfeng masih belum sepenuhnya tenang dan dengan sengaja berkata, mereka mengatakan bahwa, selama zaman kuno, ada kera dewa yang memegang tongkat besi yang beratnya 108.000 jin. Mereka melakukan ini tanpa menggunakan teknik yang berharga dan hanya mengandalkan kekuatan daging mereka. Sekelompok anak-anak ketakutan dan orang dewasa bahkan lebih terkejut ketika mereka menjadi tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu menakutkan untuk hanya mengangkat senjata dan benar-benar menggunakannya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Seberapa kuat untuk benar-benar mampu melakukan prestasi seperti itu? Setelah itu, penduduk desa menyuruh Si Hao melompat untuk melihat seberapa tinggi dia bisa melompat ke udara. Kali ini, mereka langsung ketakutan. Si kecil melompat setinggi yang dia bisa dan berakhir 30 meter di atas tanah, dan dengan suara dong, dia jatuh ke lantai. Seperti tombak baja, dia memasukkan dirinya dengan kokoh ke tanah, membelah bumi ke 4 arah. Ya Tuhan, ketika kita pergi berburu di hutan mulai sekarang, kamu harus mengikuti juga. Saya merasa dengan kekuatan Anda sekarang, Anda setara dengan binatang buas besar itu. Tubuhnya sangat kuat. Organ pria kecil itu berkilau dan tulangnya bersinar. Seluruh tubuhnya dibaptis, karena lambang-lambang yang berkelap-kelip telah menyatu dengan dagingnya. Seluruh tubuhnya disiram cahaya ilahi. Ada setitik cahaya di setiap inci dagingnya membuatnya tampak seperti dewa. Mereka mewujudkan simbol-simbol dan keberuntungan yang diekstraksi tanpa akhir dari langit dan bumi sebelum menariknya ke dalam tubuh. Kicau-kicau. 3 burung kecil berjalan menuju sekelompok orang. Sisik mereka memancarkan cahaya saat mereka mengepakkan sayapnya. Mata mereka mengandung jejak keilahian, dan tampak seolah-olah mereka ingin membuka mulut dan berbicara. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga kelompok anak-anak dengan mudah didorong ke samping ketika mereka masuk ke dalam. Dapeng, Xiaoqing, Ziyun. Pria kecil itu berteriak dan bergegas. 3 tukik berkicau dengan semangat tinggi, dan menggunakan kepala mereka untuk menggosok lengannya, menunjukkan kasih sayang dan kegembiraan yang besar. Selama setengah bulan terakhir, mereka melindungi sebuah gua di belakang desa untuk menjaga ibu mereka. Mereka hanya sesekali berlari ke dalam desa untuk menemukan si kecil. Bibi elang sisik hijau seharusnya tidak lagi dalam masalah, kan? Menggunakan obat oleh kepala kakek dan darah sejati banteng iblis flaming mitos. Pemulihan total pasti akan terjadi. Pria kecil itu bertanya dengan khawatir. 2 hari ini, dia dalam pembaptisan dan tidak mengetahui kondisi elang sisik hijau. Ketika kami memotong-motong tubuh berharga keturunan kuno, kami telah mengirimkan banyak daging suani. Saat ini seharusnya bekerja keras untuk memperbaiki esensi di dalam darah, kata kepala. Kali ini, alasan mengapa mereka mampu memperebutkan tubuh berharga suani adalah karena elang sisik hijau, dan ia berjuang mati-matian dalam beberapa pertempuran berdarah. Jika mereka tidak memiliki dukungannya, tidak mungkin untuk kembali dengan hadiah seperti itu. Stone Village secara alami tidak akan melupakan kebaikan dan keberaniannya. Beberapa hari terakhir ini, di bawah perawatan klan, burung ganas yang hampir mati perlahan-lahan pulih. Hanya saja, karena sebelumnya berada dalam kondisi yang mengerikan, kecuali jika ia mengkonsumsi sedikit darah sejati banteng untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri, mungkin akan ada kerusakan permanen. Baru-baru ini, secara bertahap mulai pulih ketika orang-orang dari desa batu memberinya makan daging dan darah dari suani kuno. Jika itu memakan sedikit lebih banyak darah dan daging dari Archaic Descendant, mungkin itu bisa mendapatkan beberapa manfaat besar, kata si kecil. Jeritan burung menembus langit luas seperti turunnya guntur dan kilat, mengejutkan telinga semua orang sampai mereka kesakitan.
Seekor burung ganas besar dengan lampu hijau yang beredar di sekitar tubuhnya membubung ke langit dari belakang desa. Itu bersembunyi di langit dan menutupi bumi sebelum berputar-putar di sekitar desa sebentar dan kemudian menyerbu langsung ke kedalaman pegunungan. Itu sudah pulih. Mungkinkah itu pergi? Si kecil melambai dan berteriak, "Selamat tinggal, bibi elang sisik hijau." Tangisannya yang panjang bergema saat dia mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, itu menghilang ke awan. Itu mungkin membuat terobosan dan memutuskan untuk mengisolasi diri di tempat lain. Wajah kepala Xiun Feng membeku dan berkata, "Terobosan." Sekelompok pria memperlihatkan ekspresi bingung di wajah mereka saat mereka melihat ke arah awan di langit. Jika kekuatannya naik ke level lain, itu pasti akan lebih kuat dari serigala ganas dari desa serigala itu. Setelah itu, semua penduduk desa sangat senang. Elang sisik hijau sudah berhutang nyawa kepada mereka dan juga mempercayakan ketiga anaknya kepada mereka juga. Semakin kuat, semakin baik untuk Stone Village. Kalian tumbuh lebih besar lagi. Si kecil tersenyum. Panjang tubuh Tukik sudah mencapai 3 meter. Sisik mereka bersinar dengan kemegahan yang berharga. Selama beberapa hari terakhir, mereka juga telah memakan daging keturunan archaik dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kepala, kapan kita akan dibaptis? Sekelompok anak tampak tidak sabar. Setelah melihat si kecil menjadi begitu kuat, mereka semua iri dan tidak lagi takut akan rasa sakit apapun. Kita mulai sekarang, tapi kalian tidak akan pernah bisa menanggung obat sekuat itu. Kita tidak bisa menggunakan itu, kita harus mencairkannya. Kepala Xiun Feng menyatakan. Tiba-tiba, desa batu ramai sekali lagi. Satu kuali besar demi satu mulai mendidih. Darah sejati keturunan archaik memenuhi mereka, dan semua penduduk desa mendapat manfaat darinya. Hari ini, Stone Village meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Meskipun anak-anak semua mengatupkan gigi mereka untuk menahan rasa sakit mereka, mereka masih tidak dapat menahannya dan mulai menangis tanpa henti. Setelah matahari terbenam, semuanya berakhir. Beberapa pria berbadan sehat juga mengonsumsi daging dan darah. Tentu saja mereka sama seperti anak-anak, tidak bisa makan banyak dan membaptis diri sendiri. Orang normal pasti tidak bisa menahan rasa sakit. Desa batu akhirnya tenang setelah 2 hari. Darah sejati yang tersisa dan daging berharga semuanya disegel. Mereka semua akan perlahan-lahan disempurnakan, dan bahkan tidak ada sedikit pun yang akan sia-sia. Setelah menanganinya selama beberapa hari, kepala Xiun Feng mengeluarkan tulang putih bercahaya sebesar telapak tangannya, justru tulang itu dengan simbol-simbol primitif yang ditinggalkan oleh Suani. Setelah beberapa hari usaha laki-laki berbadan sehat, mereka akhirnya berhasil mengambil tulang itu dari tubuhnya. Untungnya, setelah tulang menghasilkan simbol, itu tidak lagi terhubung ke dahi. Itu telah terpisah untuk waktu yang lama dan menjadi sepotong tulang dengan sendirinya. Kalau tidak mungkin untuk bergerak. Kepala suku berkata dengan nada yang sangat serius, "Anak kecil, jangan lakukan hal lain selama beberapa hari, sebaliknya, ingatlah simbol-simbol ini dengan aman di dalam hati Anda." Setelah beberapa hari lagi, aktivitas pada tulang berharga ini akan hilang dan jejak misterius simbol ini akan hilang bersamanya. Setelah menghilang, tulang itu hanya akan menjadi artefak yang berharga dan tidak akan menghasilkan teknik yang berharga. Itu mirip dengan gelang gigi binatang seperti permata putih dari desa serigala. Jika gigi binatang putih telah memadatkan simbolnya, rahasia paling sucinya tidak akan terlihat lagi. Itu hanya bisa menjadi artefak berharga dan tidak mengandung teknik berharga apapun. Si kecil mendengar apa yang dikatakan dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sepanjang sisa hari itu, dia dengan pikiran tunggal membawa tulang putih yang bersinar itu sambil menganalisisnya dengan hati-hati. Matanya bahkan tidak berkedip, dan dia sangat berkonsentrasi.
Meskipun itu hanya sebuah simbol, itu mewakili seluruh ras, dan teknik yang berharga akan segera mengejutkan dunia. Jejak itu terus berfluktuasi seperti bintang-bintang di langit yang luas. Mereka bergerak tanpa henti, rumit dan misterius. Hanya sampai larut malam si kecil akhirnya berhasil memaksa dirinya untuk mengingat semua variasi yang berbeda, menyimpannya di dalam hatinya. Kakek, aku ingat mereka sekarang, tapi teknik berharga Suwani terlalu rumit. Saya tidak akan bisa memahaminya untuk sementara waktu. Pria kecil itu berkata jujur. Hyun Feng tidak mengatakan apa-apa. Jika seseorang memahaminya, maka mereka akan dapat menciptakan kembali Divine Power spesies Archaic Descendant. Tidak ada yang bisa melakukannya segera, karena ini membutuhkan waktu untuk mencerna dan memahami. Luangkan waktumu, kamu akan memahaminya cepat atau lambat. Saat ini, Anda harus terlebih dahulu memahami teknik berharga Archaic Devil Bird secara menyeluruh. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah, ingatlah itu. Kakek, aku mengerti. 2 hari kemudian, kelompok demi kelompok ahli menyerbu ke pegunungan dengan tujuan memasuki jantung pegunungan. Ada klan yang menunggangi unicorn perak, sekelompok ahli waris aristokrat terbang di atas tulang binatang besar, dan sekelompok individu kuat yang duduk di atas naga banjir. Ya, kakek, cepat lihat. Roh penjaga desa ini sangat aneh. Mengapa pohon willow yang disambar petir ini hanya memiliki satu cabang yang lembut? Seorang lelaki tua serta 2 pemuda dan 2 gadis muda secantik peri berdiri di atas bulu bersalju berukuran panjang 5 hingga 6 meter. Pupil mata mereka hidup saat cahaya suci dan suci beredar di sekitar mereka. Sungguh roh penjaga yang kuno dan aneh. Bahkan dalam kondisi seperti itu masih belum mati dengan hanya 1 cabang yang tersisa, itu harus luar biasa. Setelah disambar petir, itu pasti melahirkan kekuatan yang kuat. Itu pasti harta yang langka dan berharga, tidak ada yang bertarung denganku karena itu, pohon willow ini milikku. Seorang anak berusia 5 atau 6 tahun yang masih 10 meter di atas tanah melompat dari belakang Jiao. Desa macam apa ini? Bagaimana bisa ada roh penjaga seperti ini? Di antara orang-orang dan kuda-kuda dari kelompok lain, seorang pemuda menatap pohon willow tua yang hangus hitam dengan ekspresi terkejut. Sangat aneh, itu bertemu dengan bencana, namun melahirkan kekuatan seperti itu dari kehancurannya. Cabang yang lembut ini pastilah harta yang benar-benar tak ternilai harganya. Beberapa orang berkata, kalian hanya sedikit orang yang ingin memperebutkannya denganku, aku ingin melihatmu mencoba. Mari kita lihat siapa jenius nomor 1 itu. Anak yang melompat dari belakang Jiao mencibir. Bagus, kalau begitu mari kita bertarung. Kali ini, kami berjudi dengan harta mutlak. Jika bukan darah berharga yang bisa mengubah seluruh tubuhmu, maka jangan keluarkan. Kemudian, sekelompok orang dewasa juga berhenti. Mata mereka berisi cahaya aneh dan menatap ke arah pohon willow. Mereka tidak menentang anak-anak yang berperang dan bahkan mendorong perjudian atas darah yang berharga. Bertarunglah, dan lihat siapa di antara kalian yang benar-benar jenius. Dalam 20 tahun di sini, mari kita lihat siapa yang tenggelam atau mengapung. Tapi jangan dengan mudah pergi berkeliling dan membunuh roh penjaga orang. Beberapa orang dewasa membuka mulut mereka. Mereka semua ahli yang namanya mengguncang tanah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.